Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil darsana fi kitab Mutammimatil Ajurrumiyah fi ilmil Arabiyyah. Naam, 1,5 jam ya insyaallah. Kita masih di dalam babul fa'il. Wa minha, di antara hukum fa'il, sekarang udah kita habis ya, kemarin lupa ya. Sekarang adalah pembahasan baru lagi, hukum fa'il yang dia bersama maf'ul bih. Hukum fa'il yang bersama al-maf'ul bih. Nuwasil, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa minha, dan di antara hukum maksudnya, annal asla, bahwasanya hukum asal, fihi, ya pada fa'il, an yaliya fi'lahu, dia datang setelah fi'ilnya. Hukum fa'il itu adalah datang setelah fi'ilnya, thumma yudhkarul maf'ul, kemudian baru disebutkan maf'ulnya. Nah, contohnya wa waritha Sulaimanu Daud, ya. Wa waritha Sulaiman Daud. Nah, di situ Sulaimanu kemudian Dauda. Barakallahu fikum. Ini hukum asal daripada tartib atau tarkib al-fi'il ma'al fa'il wa ma'al maf'ul bih, ya. Nah, dan ini ya secara jawaz, boleh ya, secara boleh. Tapi di sana ada yang dia memiliki tartibul asal, fi'il, fa'il, maf'ul bih, tapi bukan secara boleh lagi, tapi secara wujuban, wajib. Kapan secara wajib? Ya, ketika di dalam kalimat adanya al-lubs. Ya, ketika di kalimat ada yang namanya al-lubs, suatu kesamaran. Nah, mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih. Di mana biasanya kita kasih contoh, daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Manil ladzi darib wa manil ladzil madrub? Ad-darib man? Ad-darib huwa Musa. Wal madrub huwa Isa. Limadha na'am naf'alu dhalik? Lianna hadha al-amr fihi al-lubs. Na'am, wal lubs yaqtadi tartibal asl wa tarkibal asl. Na'am, bima'na an ya'ti al-fi'l wa ba'dahu al-fa'il wa ba'dahu al-maf'ul. Hakadha. Barakallahu fikum. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad yata'akhkharu al-fa'il wa yataqaddamu al-maf'ul jawazan. Terkadang fa'ilnya itu apa? Diakhirkan dan maf'ulnya dikebelakangkan. Jawazan, secara boleh. Contohnya apa? Nah, walaqad jaa'a ala fir'aun an-nuzur. Walaqad jaa'a ala fir'aun an-nuzur. Ini maf'ul bihnya dikedepankan, fa'ilnya dikebelakangkan, dan ini secara boleh. Ya, artinya apa? Nah, boleh saja kita menggunakan tartibul asal. Contohnya misalkan selain Al-Qur'an, walaqad jaa'a an-nuzuru ala fir'aun. Syaratnya
Ya, syaratnya apa? Idza dhaharatil harakah wa aminal labs atau lubs. Ketika harokatnya tampak dan dia aman dari kesamaran. Ya karena kalau harokatnya tampak ya kayak tadi susah. Ya enggak boleh. Kalau umpamanya ada kesamaran enggak boleh juga. Harus tartibul asal, enggak boleh di maju mundur. Nah, syuaya khon. Alhamdulillah. Nuasil. Ya, jadi jawazan kayak gitu ya. Kemudian berikutnya wujuban, terkadang juga wujuban. Wujuban itu secara wajib. Contohnya apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Amwaluna dia adalah fa'il yang wajib diakhirkan dan na maf'ul bih yang wajib dikedepankan. Wa nahwa idz ibtala Ibrahim rabbuh. Nah. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuh. Barakallahu fikum. Lihat di sini hasyiah nomor 3. Yataqaddamal maf'ul 'alal fa'il wujuban. Maf'ul dikedepankan di atas fa'il secara wajib. Idza kana al-maf'ul bihi dhamiran muttasilan. Nah, catatan ya. Ketika maf'ul bihi-nya berbentuk dhamir muttasil. Wal fa'il isman zahiran. Dan fa'ilnya isim zahir itu wajib. Nah, kenapa? Ya nggak bisa kita datangkan maf'ul bihi-nya berbentuk dhamir munfasil di belakang, nggak bisa. Dan bisa kita katakan syaghalat amwaluna iyana, nggak bisa. Karena kaidah mengatakan apa? Wa mata ma'amkana an yu'ta bidhamirin muttasilan fala yu'ta bidhamirin munfasilan. Naam. Dan gordul munfasil juga itu ya dia dikedepankan biasanya. Iyyaka na'budu. Naam. Itu pada ayat pertama ya, seperti ayat yang pertama. Wa awi atau ini awalnya litanwi ya, nau tsani. Idza tasala bil fa'il dhamirun ya'udu ilal maf'ul bihi. Kalau umpamanya ada dhamir yang bersambung dengan fa'il yang dhamirnya kembali ke maf'ul bihi sebagaimana pada ayat kedua. Ya wa idza batala Ibrahim rabbuh. Ya kadang nggak bisa kita katakan wa idza batala rabbuhu Ibrahim. Ya ketika Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim, tidak bisa. Karena nanti dhamirnya pindah ke belakang atau ke depan. Depan apa belakang ya kawan? Depan. Hah? Belakang apa depan? Ya, ke belakang ya. Kesono, pokoknya kesono gitu ya. Udah kita bahas belum tentang audu dhamir di sini? Utamanya udah ya? Atau di Ibnu Aqil kemarin? Kayaknya udah ya di sini ya. Nuasil. Waqad yataqaddamul maf'ul 'alal fi'l wal fa'il jawazan. Nah, sekarang maf'ulnya dikedepankan. Maf'ulnya paling depan. Ya, terkadang maf'ul itu dikedepankan di atas fi'ilnya dan fa'ilnya. Jawazan, secara boleh. Nah, contohnya apalah? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Hakadza barakallahu fikum. Fariqan ini maf'ul bih. Ya, maf'ulun bihi. Contohnya juga ya di antaranya misalkan Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Saya memukul Zaid. Hakadza barakallahu fikum. Itu jawazan ya kawan, jawazan. Kemudian wa wujuban. Dan juga terkadang dikedepankannya secara wajib.
Artinya apa? Dikedepankan maf'ul bi secara wajib. Nah, contohnya fa ayya ayatillahi tungkirun. Ya. Fa ayya ayatillahi tungkirun. Asalnya selain Al-Qur'an fatungkiruna ayya ayatillah. Fatungkiruna ayya ayatillah. Nah, kenapa dikedepankan ayyanya? Li'anna ismal al-istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham itu dia memiliki hak di awal kalam. Nah, jadi ayya itu adalah isim istifham yang dia haknya di awal, makanya dia wajib dikedepankan. Dan tidak cuma istifham, barakallahu fikum. Di sini Anda bawakan, ya, di sini Anda bawakan ada tambahan faedah. Di sini Anda katakan, Anda bawakan ta'liq, yataqaddam al-ma'mu maf'ul al-fi'l wujuban fi thalathati mawadhi'. Nah, maf'ul bi itu mengedepankan fa'ilnya atau fi'ilnya secara wajib pada 3 tempat, barakallahu fikum. Wa fima ada dzalik jawazan. Berarti selain daripada 3 tempat ini, maka dikedepankannya maf'ul bi itu secara jawaz, boleh. Bukannya wujub. Nah, ikra, kita baca. Yang pertama, idza kana al-maf'ul bihi as-sadara fil kalam. Ini yang tadi kita jelaskan ya. Kalau maf'ul bihi itu dia as-sadara fil kalam, memang dia haknya di awal kalam, di awal jumlah. Seperti isim istifham ya, seperti isim syart. Naam, isim istifham, isim asy-syart itu di awal haknya. Kedua, idza kana al-maf'ul dhamiran munfasilan. Kalau maf'ul bihi berbentuk dhamir munfasil, wa quddima li ghardin balaghiyin, dan dikedepankan dhamir munfasil tersebut untuk tujuan balaghiyin, ya, balaghah. Nah, apa tujuan balaghiyinnya? Yaitu ifadatul hasr, yang ingin memberikan faedah pembatasan. Al-hasr wal qasr, sebagaimana dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini lebih kuat, lebih mubalaghah daripada na'buduka. Karena kalau na'buduka artinya kami menyembah kamu, tidak menafikan sesembahan yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu maknanya adalah hanya kepada kamu kami menyembah. Ini menafikan sesembahan yang lainnya. Ya, menafikan sesembahan yang lainnya. Ya, berarti ini wajib berbuat apa ya, kawan? Bertauhid. Wajib bertauhid, wajib menyembah Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Ini sangat jelas ya, Al-Fatihah itu mengharuskan kita untuk bertauhid. Ana rasa ya semua orang tahu ya arti surat Al-Fatihah, betul nggak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, idza kana al-amil fil maf'ul waqi'an fi jawabi amma. Nah, syufiqan ini faedah. Ketika amil yang mengamali maf'ul itu sebagai jawaban, ya, terletak sebagai jawaban untuk amma. Amma, nanti kita akan jelaskan. Walaysa hunaka fasidun baina amma wa jawabiha. Dan di sana juga tidak ada pemisah antara amma dan jawab amma. Illa maf'ul bi muqaddam, kecuali apa? Kecuali maf'ul bih muqaddam. Ya. Apa syahidnya? Contohnya fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Lihat di situ. Ya, di mana amilnya pada maf'ul bih itu dia sebagai jawaban buat amma. Lihat, amil maf'ul bihnya mana? Fala taqhar. Maf'ul bihnya yatim. Aslinya adalah apa? Fala taqhar al-yatima. Fala taqharil yatim. Naam. Barakallahu fikum. Dia sebagai jawaban buat amma.
Amma ini ya syartiyah ghairu jazimah. Kemudian barakallahu fikum, di sana tidak ada pemisah antara jawab amma ya dengan pemisah yang lainnya ya, antara amma dan jawabnya kecuali maf'ul muqaddam. Dan ini sering ya, amma hadza fakhud. Biasa gitu ya? Sering dengar enggak? Amma hadzal amr fallahu a'lam. Amma hadza fakhud. Adapun ini maka ambil. Maksudnya khudh hadza. Nafhum? Fahimtum ya al-Banjariyun wa bimawiyun wa babuliyun babululiyun wa apa ya? Apa lagi? Siapa antum, di mana rumahnya Hanif? Tanah Gerogot. Di mana? Oh, Balikpapan. Ini Bontangyun ya? Ini yang katanya Bontangyun. Fahimtum? Soal? Soal? Kelihatan jelas kan Zak fotonya? Jelas. Maka ini siapa nih, laptop siapa? Laptop antum? Oke. Berarti dengan ini kita selesai pembahasan apa? Kita gas maf'ul bih sekarang ya. Wah. Cepat selesai nih, bagus nih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak sama maksudnya yuzkar, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'il yang maksudnya adalah naibul fa'il. Wa huwa ismul marfu', dan dia adalah isim marfu'. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersama isim yang marfu tersebut fa'ilnya. Ya karena dia memang sebagai pengganti fa'il, dan mungkin dia pengganti fa'il, fa'ilnya masih ada. Wa uqima huwa muqamah, dan didudukan dia ya, diposisikannya yang marfu tersebut menjadi posisi fa'il. Ya. Uqima huwa muqama, maksudnya marfu'nya diposisikan ya sebagaimana posisi fa'il. Fasara marfu'an, maka dia menjadi marfu ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya mansub. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan, dan dia menjadi umdah ya setelah sebelumnya fadlah. Berarti sebenarnya gini, ini kita sebagaimana ketahui fi'il itu ada muta'addi, ada lazim, maka yang di sini ya lebih banyaknya penggunaan kepada fi'il muta'addi. Lebih banyaknya bab maf'ul bih, naibul fa'il ini adalah fi'il muta'addi. Kenapa? Karena naibul fa'il diambil dari maf'ul bih asalnya. Ya, daraba Zaidun Amran. Ya, daraba Zaidun Amran. Tidak disebutkan fa'ilnya, dihapus fa'ilnya. Ya, Zaidun dihapus, tinggal daraba Amran.
Tapi kita pengen bikin maf'ul bih. Maka amron yang awalnya masuk dia digeser ke posisi fa'il. Posisinya Zaid. Nah, sebelumnya masuk karena dia diduduki posisikan sebagaimana posisinya Zaid, maka jadinya sebelumnya amron jadi amrun. Jadi marfu, badaan kana mansubah. Berarti contoh jadinya daraba amrun. Daraba amrun. Dan ini belum sempurna maknanya. Kemudian untuk membedakan antara fa'il dan naibul fa'il, ya maka fi'ilnya dijadikan fi'il yang majhul. Ya, untuk membedakan mana fa'il mana naibul fa'il nantinya ketika baca kitab Gundul dan yang semisalnya, maka fi'ilnya yang ma'lum dijadikan majhul. Kalau ma'lum khusus buat fa'il, kalau majhul buat naibul fa'il. Nah, jadi kayak gitu khonifillah. Ya bisa dikatakan majhul atau mughayyiru syighah, ya, atau yang semisalnya gitu ya. Ala khilaf bainal ulama. Mafhum? Dan dia menjadi umdah setelah sebelumnya fadlah. Ya, namanya maf'ul bih itu fadlah. Karena umdah itu fi'il fa'il atau naibul fa'il mubtada khobar. Naam. Maf'ul bih fadlah. Dan ketika maf'ul bih menjadi naibul fa'il atau menjadi na'am, maksud pengganti posisi fa'il, yang mana fa'il adalah umdah, dia menjadi umdah. Mafhum? Berarti apa? Ketika kita tahu dia adalah penggantinya fa'il, ya berarti dia ya'khudhu ahkamal fa'il ghaliban. Dia mengambil hukum-hukum fa'il secara mendominan, ya, mendominasi. Dikatakan di sini fala yajuzu hadzfu, enggak boleh dihapus. Wala taqdimuhu al fi'l, enggak boleh dikedepankan di atas fi'ilnya, ya nanti jadi mubtada. Wa yajibu ta'nitsul fi'l in kana muannatsan, ya. Wajib dita'nis fi'ilnya, darabat atau tadribu kalau umpamanya fa'ilnya atau kalau umpamanya naibul fa'ilnya muannas. Nah, contohnya duribat hindun wa nahu idza zulzilatil ardu. Rinciannya sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, ya. Rinciannya sebagaimana yang kita bahas kemarin. Kalau muannasnya majazi, ya itu boleh-boleh aja, jaiz. Kalau hakiki wujub. Itu pun kalau tidak ada fasil. Kalau ada fasil, ya tidak wajib didatangkan ta'nis gitu kan. Apalagi ya ini hakiki, apalagi majazi lebih yang enggak wajib lagi. Dalilnya banyak dalam Quran, ya, di antaranya idza ja'akumul mu'minat. Nah. Wa yajibu, dan wajib an la yalhaqal fi'l alamatu tathniyatin aw jam'in. In kana muannasan aw in kana musannan aw majmu'an. Duriba zaidani wa duriba zaidun, sama, ya. Wa yusamma aidan an-naib 'anil fa'il. Dinamai juga dengan an-naib 'anil fa'il. Wa hadhil ibarah huwa ahsan wa akhsar. Dan ini adalah ungkapan yang lebih baik, lebih bagus dan lebih ringkas, ya, lebih bagus, lebih ringkas. Hasyiah nomor 5, ahsan maksudnya li'annaha awdah fi bayanil murad wa akhsar minal ula. Karena dia lebih jelas lagi di dalam menjelaskan yang dimaksud daripada bab ini. Karena maksud bab ini adalah ya naib al-fa'il, pengganti dari fa'il yang dihapus. Dan dia lebih ringkas daripada yang pertama. Yang pertama apa? Ya, yang pertama al-ismul ladzi gimana? Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, itu kepanjangan. Wal mu'ribu yanbaghi an yakhtara al-ahsan wal akhsar. Dan orang yang mengi'rab, ya, al-mu'rib itu orang yang mengi'rab, seyogianya dia untuk memilih yang lebih bagus dan lebih ringkas. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, hiyal aula, dia lebih utama. Li'anna naibal fa'il yakunu maf'ulan wa ghairahu. Ya, karena ya naibul fa'il, ya dia menjadi maf'ul dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dan dia juga lebih ringkas kalau kita mengirab gitu kan, naibu fa'ilin marfu'un daripada maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu marfu'un.
Repot. Orang kita i'rab naibul fa'il aja masih repot, apalagi ditambah kayak gitu. Nah, berikutnya kitab lagi wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabni lil maf'ul. Fi'ilnya diberi nama dengan fi'il mabni yang dibangun lil maf'ul untuk maf'ul bih. Ya karena memang untuk maf'ul bih gitu kan, karena ada fa'ilnya. Wal fi'l al-mabni lil majhul juga fi'il yang dibangun untuk al-majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Wal fi'il ladzi lam yusamma fa'iluhu. Naam. Diberi nama juga dengan al-fi'lul mughayyar as-shighah. Al-fi'lul mughayyar as-shighah. Nah, lanjut. Selesai, lanjut ke fa in kana al-fi'lu madiyan. Nah, ini bab berikutnya adalah bab cara menjadikan fi'il yang ma'lum jadi majhul. Karena sebagaimana kita katakan tadi, untuk membedakan antara fi'il yang untuk fa'il dan fi'il untuk naibul fa'il, maka harus dibedakan harokatnya. Ya, untuk dibedakan harokatnya supaya lebih mudah menerjemahkan nanti. Ya, lebih mudah menerjemahkan dan mengetahui kedudukan setiap kata dari sisi i'rabnya. Makanya di sini ada pembahasan sedikit tentang bagaimana cara menjadikan fi'il itu majhul. Lil mabni lil ma'lum lil majhul atau mabni lil maf'ul. Nah, dikatakan di sini fa in kana al fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya madi dhamma awaluhu, awalnya di dhammah. Wa kusira ma qabla akhir, dan sebelum akhirnya di kasrah. Nah, wa in kana mudhari'an, kalau dia mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Ini adalah teori dasar bagi fi'il sulasi mujarrad. Paham Ruli? Mada tanzur? Baik. Nah, duriba Zaidun wa yudribu Zaidun fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in zaidatin. Nah, ini ada fikih baru. Kalau mabni kalau madhinya dia diawali dengan tak tambahan di dhamma awalnya dan keduanya. Contohnya tak tu'ullima dan di kasrah sebelum akhirnya. Tu'ullima sebenarnya ya di dhamma awalnya, maksudnya di dhamma awal dan kata yang berharokat sebelum harokat akhir, sebelum kata akhir. Artinya apa? Setiap kata yang memiliki harokat kita dhammah, tapi sebelum akhirnya di kasroh. Itu kaidah gampangnya, gitu ya. Nah, ini pada khumasi ya, ini kaidah pada khumasi. Wa tuduriba, ya tuduriba. Ya, barakallahu fikum. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dhamma awaluhu wa thalithu. Kalau umpamanya diawali dengan hamzah wasl, yang pertama di dhamma, yang ketiga di dhamma. Untuliqa wa ustukhrija. Lihat. Intinya apa, ikhwan? Intinya setiap kata yang dia memiliki harakat di dhammah dulu aja semua dari awal sampai sebelum akhir. Nanti sebelum akhirnya baru di kasrah kalau madhi. Kalau mudhari' entar baru di fathah gitu. Paham? Contohnya mudhari' yustuh raja, yudraba, yufu'ala. Hakadha, khana fillah azakumullah. Lanjut, fa in kana al-madhi mu'tallal ain. Kalau fi'il madhinya dia ain fi'ilnya mu'tal.
Maka di sini ada 3 cara baca, ikhwan. Falaka kasra fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an. Boleh kita kasra fa'nya, maka ain fa'ilnya menjadi ya. Qila, qila, bi'a, bi'a. Awalnya kan qala. Itu kalau barakallahu fikum fa fi'ilnya mu'tal. Berikutnya walaka ismamul kasra ad-dhammah. Dan boleh bagi kamu juga untuk ismam, mengismamkan kasrah ya dhammah menjadi dhammah kepada dhammah. Atau bagaimana maksudnya? Wa huwa khaltul kasra bi syai'in min sauti dhammah, yaitu adalah mencampurkan kasrah dengan sedikit dari suara dhammah. Jadi qila. Begini nih. Qila. Kita pengen bilang qila, tapi ada dhammahnya sedikit. Dhammahnya sedikit. Ini nggak bisa ditulis ya, ini nggak bisa ditulis. Ini anak tulis di buku anak kemarin tuh hanya memudahkan aja. Hakikatnya qila, qila. Barakallahu fikum. Paham? Coba gimana dul? Hah? Bercanda saja dulu ini. Nah, lanjut. Walaka dhammul fa fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Boleh bagi kamu mendhamma fa-nya, fa-fi'il, ainnya jadi waw yang sukun. Qula, bu'a. Qula, bu'a. Nah. Lanjut. Sebentar, fotonya di mana nih? Selesai ya. Ini selesai bab daripada fasal ya. Ini fasal ya. Fasal yang berkaitan cara merubah harokat fi'il ma'lum menjadi majhul yang dia khusus untuk naibul fa'il. Sekarang bab baru adalah bab berkaitan dengan jenis-jenis ya pembagian naibul fa'il. Qala al-mu'allif wa naib anil fa'il ala qismain. Naib fa'il ada 2. Ada zahir, ada mutmar. Zahir contohnya wa idza quri'al qur'anu wa duriba mathalun wa qudiyal amru wa qutilal kharasun yu'raful mujrimun wal mutmar nahduribtu wa duribna wa duribta ila akhir ma taqaddam. Ini sebagaimana kemarin pada bab fa'il ya. Tinggal diulang-ulang. Lakin yubnal fi'lu lil maf'ul gitu ya. Itu lanjutannya ya. Akan tetapi dibangunnya fi'il lil maf'ul, untuk maf'ul, maksudnya untuk maf'ul bih, tidak untuk fa'il. Artinya ya untuk naibul fa'il gitu ya. Artinya duriba, duribu dan semisalnya. Bukan daraba, darabu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ini fotonya kurang lengkap nih. Ada syarat-syarat di atas nggak terfoto ini. Coba foto ulang ya. Yang di bagian ini, bagian banyak juga yang kurang lengkap ya. Ini halaman ini yang bab mayanubu anil fa'il 107. Mayanubu anil fa'il. Nah, sekarang ini pembahasan baru. Apa aja sih yang dapat menggantikan fa'il? Jadi kan tadi kan fa'il itu dihapus.
Yang selama ini kita tahu kan ya yang gantikan cuma maf'ul bih doang gitu kan. Makanya anak katakan tadi rata-rata yang menggantikan fa'il adalah maf'ul bih ya, karena memang ketika itu ya fi'il muta'addi seringnya. Ternyata di sini ada faedah tambahan ya untuk kita semua. Pertama, wa yanubu anil fa'il wahidun min arba'ah. Yang menggantikan fa'il itu ada salah satu dari 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-maf'ul bih kama taqaddam. Maf'ul bih sebagaimana telah berlalu, hadzal asal. Ini hukum asal. Ya, hadza huwa al-asal. Asal yang kedua, az-zarfu. Dia zaraf. Nah, contohnya julisa amamuk. Wasima ramadhanu. Nah, ini zaraf. Dia zaraf menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Wa syartu kaunihi naibul fa'il. Syarat zaraf menjadi naibul fa'il adalah, pertama syaratnya an yakuna mutasarrifan. Zarafnya harus yang mutasarrif. Ya. Kenapa? Maksudnya mutasarrif itu dia marfu bisa, mansub bisa, majrur bisa. Tidak yang mabni. Ya karena nanti dia pengen dirubah menjadi marfu. Kalau nggak mutasarrif nggak bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, an yakuna mukhtassan. Zarafnya harus mukhtas. Wal murad min mukhtas, yang dimaksud mukhtas itu adalah makana mufidan bisababil wasfi awil idhafah aw annahu alamun. Nah, ikhwan harus lihat. Ya. Yang dimana zarafnya itu adalah mufidan. Mukhtas itu adalah mufidan. Dia dapat memberikan faedah. Dapat memberikan faedah, sebabnya apa faedah itu datang? Bisa babil wasfi. Pertama, ya bisa dengan sebab apa? Adanya naat yang datang kepada dia. Berarti nanti zarafnya diman'utkan. Contohnya misalkan apa? Sima yaumun mubarakun. Sima yaumun mubarakun. Tidak boleh cuma yaumun doang. Nah. Atau bil idhafah, atau dengan sebab idhafah. Sima yaumul khamis. Sima yaumul khamis, itu idhafah. Atau alam. Atau apa, dia adalah alam. Zarafnya adalah alam. Suatu nama. Seperti nama bulan di sini, Sima Ramadhanu. Sima Ramadhanu. Barakallahu fikum. Itu diantara syarat untuk menjadi ya zaraf, untuk menjadi naibul fa'il. Berikutnya, yang kedua, ketika dia al-jar al-majrur. Walamma suqita fi aidihim, gitu ya. Nah, dan syaratnya dia menjadi naibul fa'il adalah, yang pertama, an yakunal majrur mukhtassan. Majrurnya harus mukhtas. Bagaimana mukhtas? Wa dzalika bi an yakuna ma'rifatan. Yang demikian itu ya ketika majrurnya itu kata yang ma'rifat, itu baru mukhtas namanya. Au mukhtassan bi idhafatin aw wasfin, atau dia ya dengan idhafah atau sifat. Dengan idhafah atau sifat. Contohnya apa? Yang dia ma'rifah, murra bi zaidin. Murra bi zaidin. Atau julisa fiddar. Julisa fiddari zaidin. Idhafah. Atau ji'a bi rajulin karimin. Ji'a bi rajulin karimin. Dalam hadis Allah sebutkan yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah.
Dalam hadis disebutkan yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah. Itu jar majrurnya ma'rifat dengan alif lam. Ini boleh. Ya, ini naibul fa'il. Naibul fa'il. Terjemahnya bagaimana? Al-Qur'an didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Wa ahlihi, demikian pula ahlinya akan didatangkan. Alladzina ya'maluna bihi, mereka adalah orang-orang yang beramal terhadap Al-Qur'an. Nah. Kemudian berikutnya apa, coba baca? Yang keempat. Naam, fa idza nufikha fis sur, yang keempat adalah masdar, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Naam, dia bisa menjadi naibul fa'il juga. Apa namanya? Naam. Syaratnya apa? Syaratnya an yakuna mutasarrifan. Dia harus masdar atau maf'ul mutlaq ya namanya. Maf'ul mutlaq yang mutasarrif. Memiliki tasrifan. Fa idza lazima nasab 'ala al-masdariyah fala yasluh al-niyaba 'anil fa'il. Kalau umpamanya dia senantiasa nasab sebagai masdariyah atau sebagai maf'ul mutlaq, maka tidak boleh dia menggantikan fa'il. Seperti contohnya kalimat subhanallah. Ini subhanallah ini artinya usabbihu subhanallah. Sabbihu tasbihah subhanallah. Dan dia maf'ul mutlaq yang senantiasa nasab. Tidak boleh ganti sebagai barakallahu fikum naibul fa'il. Atau ma'adzallah. Ma'adzallah. Qalu ma'adzallah. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Naam. Karena dia selalu mansub dan semuanya maf'ul mutlaq. Kemudian syarat kedua, an yakuna mukhtassan, dia juga harus mukhtas. Apa mukhtas? Wa huwal mufid. Mukhtas ini maksudnya mufid. Sebagaimana tadi pada az-zaraf. Mufid imma bisa babil wasaf awil idhafah awil adat. Ya, dia bisa dengan sebab sifat mufidnya, atau dengan sebab idhafah atau sebab adat, adanya bilangan. Ya. Ruki'a ruku'un tawilun. Ruki'a ruku'un tawilun. Sujida sujudun. Sujudul khashi'in. Sujida sujudul khashi'in. Kemudian duriba darbatan. Duriba darbatan. Ini yang menggantikan naibul fa'il. Tapi ini semua jarang ikhwan fillah ya. Yang paling sering, yang paling awal. Asal. Lanjut, baca lagi. Apa lagi di situ? Wala yanubu ghairu maf'ul bi. Wala yanubu ghairu maf'ul bi ma'a wujudihi ghaliban. Ya. Tidak akan menggantikan fa'il selain maf'ul bi. Ya. Apa namanya, ketika adanya maf'ul bi. Ini rata-rata. Ketika adanya maf'ul bi. Ya, contoh misalkan ya, daraba Zaidun darban syadidan Muhammadan fil baiti amamal ustad. Daraba Zaidun darban syadidan Muhammadan fil baiti amamal ustad. Ini ada empat-empatnya ya. Maf'ul bi ada, zaraf ada, jar majrur ada, maf'ul mutlaq ada. Maka ketika kita ingin jadikan naibul fa'il, maka kita pilih yang maf'ul bi dulu. Tidak boleh kita pilih yang lainnya. Jadi duriba Muhammadun darban syadidan fil baiti amamal ustad. Mafhum? Wa idza kana fi'l muta'addiyan litsnain, kalau fi'il muta'addi untuk dua, ju'ila ahaduma naiban al-fa'il. Salah satu keduanya adalah naibul fa'il, wa yunsabu atsani minhuma. Kemudian yang kedua darinya itu dinasab. Nahwu utiya Zaidun dirhaman. Utiya Zaidun dirhaman, barakallahu fikum. Hakadha ikhwan fillah. Ada pertanyaan? Selesai bab naibul fa'il. Selesai bab naib al-fa'il. Masuk bab al-mubtada wal khabar. Babul mubtada wal khabar ya.
Berarti sekarang kita bahas jumlah ismiyah. Sebelumnya kita bahas jumlah fi'liyah, yaitu adalah fi'il fa'il, fi'il dan naibul fa'il. Itu jumlah fi'liyah. Sekarang kita beralih kepada jumlah al-ismiyah, karena jumlah ada dua di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang bab al-mubtada wal khabar. Ini adalah pembahasan yang wajib kita pahami dengan baik, karena mubtada khabar ini kaitannya dengan banyak sekali dari bab-bab di ilmu nahwu, gitu ya. Jadi harus antum pahami dengan baik. Nanti bagaimana dia masuk kepada nawasikh, gitu kan? Nawasikh itu sangat banyak sekali, gitu ya. Bahasa nawasikh sangat banyak sekali. Nah, qala al-mu'allif rahmatullah alaihi al-mubtada wal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Dia adalah isim yang marfu' yang kosong dari amil-amil yang dilafadzkan. Ya, awamil lafdhiyah maksudnya apa? Lihat di situ hasyiah nomor 3 atau nomor 4 ya. Yurid bil awamil lafdhiyah kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanatu akhwatuha. Yang dimaksudkan dari awamil lafdhiyah adalah kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, sama dhanna wa akhwatuha. Kenapa? Ya karena dialah yang masuk kepada mubtada khabar, atau kita katakan lebih syamil lagi adalah bab nawasikh ya. Masuk awamil lafdhiyah adalah bab an-nawasikh, penghapus mubtada khabar. Nah, adapun kalau fi'il biasa saja, maka dia tidak akan masuk kepada mubtada atau khabar. Barakallahu fikum. Nah, wa huwa qisman, dan dia terbagi dua, zahir dan mudmar. Fal mudmar huwa ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fil faslil mudmar. Mudmar itu adalah anak dan saudari-saudarinya, yang dia adalah yang telah terdahulu, yang telah kita sebutkan sebelumnya pada fasal mudmar. Wa zahir qisman, zahir ada dua. Ada mubtada lahu khabar, dan ada mubtada lahu marfu'un sadda masadal khabar. Nah, ini yang kedua adalah bab isim beramal amalan fi'il. Yang mubtada lahu khabar itu terbagi dua, ikhwan ya, karena ada hasyiah di sini. Mubtada lahu khabar itu terbagi dua. Yang pertama ada sharih, yang kedua ada muawwal bis sharih. Yang sharih itu adalah Zaidun qaiman. Yang muawwal bis sharih yang menggunakan an masdariyah ya, an masdariyah. Wa antasumu khairun lakum, ay maksudnya saumukum khairun lakum. Namanya al-muawwal bi sharih, dan dia adalah mubtada yang lahu khabar, memiliki khabar. Adapun mubtada yang lahu marfu, memiliki marfu, maksudnya marfu di sini adalah fa'il atau naibul fa'il. Ya, di sini musannif sangat detail, teliti, tidak mentakbir dengan lahu fa'il, ya karena enggak semua fa'il. Nanti ada naibul fa'il juga yang sadda masadal khabar, menutupi apa? Tempat daripada khabar. Khabarnya tidak ada, dia ditutupi, diganti dengan al-marfu. Nah, barakallahu fikum. Fal awal yang pertama, nahu Allahu Rabbuna wa Muhammad Rasulullah. Wasan yang kedua, huwa adalah ismul fa'il, isim fa'il pertama. Wasmul maf'ul, dan isim maf'ul. Nah, ini ada syaratnya. Mubtadanya anda mubtada yang sembarangan, tapi mubtadanya harus isim fa'il. Atau mubtadanya harus isim maf'ul. Idza taqaddama alaihi manafyun aw istifhamun. Ya, ketika mendahului atau didahului oleh penafian atau istifham. Ini adalah bentuk syarat daripada isim fa'il atau isim maf'ul, dia beramal. Dia apa? Beramal kepada kata yang marfu'.
Barakallahu fikum. Ya sebenarnya nanti apa? Sebenarnya nanti barakallahu fikum ada rinciannya, tapi di sini Anda sebutkan ya, Anda sebutkan. Syaratnya yang kedua ini syaratnya an yakunal mubtada wasfan. Nah, ini lebih apa? Syamil lagi. Mubtadanya dia harus berbentuk wasf atau sifat. Namanya wasfan itu ya masuk naibul apa namanya fa'il, sigo fa'il maksudnya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, sigoh mubalaghah itu wasf namanya, sifat. Kemudian kedua, an ya'tamida al-wasfu ala istifhamin aw nafyin. Sifat tersebut dia bersandar kepada istifham atau nafi. Ya. Artinya didahului istifham teman-teman atau penafian. Mafhum ikhwan? Contohnya misalkan maqaimun az-zaidani. Kalau maqaimun zaidun ini masih ketara gitu, kayak mubtada khobar gitu kan. Maqaimun zaidun. Tapi Anda sengaja buat marfu'nya musanna. Maqaimun az-zaidani. Syarat pertama dia qaimun mubtadanya sifat. Ini isim fa'il. Kemudian berikutnya isim istifham atau penafian afwan, diawali dengan penafian. Nah, syarat ketiga dan yakuna marfu'uhu isman zahiran atau dhamiran munfasilan. Yang marfu'nya itu adalah isim zahir atau dhamir munfasil. Isim zahir contohnya tadi yang Anda contohkan. Kalau dhamir munfasil ya itu aqaimun huma, aqaimun anta. Mafhum? Faham ikhwan? Syarat keempat, an yatimmal kalam bi marfu'ihi. Kalamnya harus sempurna ya dengan marfu'nya itu. Artinya apa? Harus betul-betul menjadi kalam yang tam yang bisa dipahami maknanya. Ifadah, memberikan faedah sempurna. Contohnya misalkan aqaimun az-zaidani, maqaimun az-zaiduna, ya. Maka imun antuma atau antum atau hum dan yang semisalnya barakallahu fikum itu kaitannya dengan isim beramal amalan fiil. Makanya nanti dia yang marfunya fa'il atau naibul fa'il karena sebagaimana fiil dia akan memarfukan fa'il ya, bagaimana fiil akan memarfukan fa'il atau naibul fa'il, demikian pula isim ini dia akan memarfukan fa'il atau naibul fa'il karena dia hakikatnya isim yang beramal amalan fi'il. Nah, qaimun az-zaidani seperti kita katakan aqama zaidani. Barakallahu fikum. Lanjut, aqaimun zaidan. Wa maqaimun az-zaidani wa hal madrubun al-umaran. Apa i'rabnya umaran? Hah? I'rabnya umaran apa? Fa'il, la khata. Naibul fa'il. Oh, ini kan isim maf'ul. Madrub itu bimanzilati qaulika duriba al-umaran. Nah, duriba al-umaran. Mafhum ya? Faham Al-Banjari Rizki? King Rizki. Taib. Dul, paham dul? Madrubun al-umaran. Nah. Selesai perkaranya. Dan di sini berikutnya musannif menyebutkan apa? Menyebutkan bab mubtada itu harus ma'rifat.
mubtada itu harus ma'rifat. Syarat untuk menjadi mubtada, yang menjadi suatu kata menjadi mubtada, dia itu harus ma'rifah. Barakallahu fikum. Nggak boleh nakirah, nggak boleh nakirah. Kecuali ya adanya musawwig. Musawwig itu apa? Perkara yang membolehkan ya sebab yang menjadikan boleh mubtada dengan nakirah. Boleh memulai ya mubtada dengan nakirah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Well, alam ya mungkin kita cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah nuwasil darsana gadan biidznillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.